dan tulus seperti merpati. Di dalam Matius pasal 10 ayat ke-16. Kita harus berwaspada, mewaspadai semua orang yang akan terjadi penganiayaan yang akan terjadi di mana orang-orang yang berusaha dan akan membenci setiap orang yang mengakui nama Tuhan Yesus. Engkau akan dibenci oleh semua orang. Tetapi sesuatu hal yang perlu kita ketahui adalah tetaplah engkau bertahan dengan imanmu sampai berkesudahan akhir zaman, maka engkau akan selamat, karena Tuhan akan menyertaimu. Tuhan telah berjanji, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai sampai kesudahan akhir zaman. Itulah sebabnya, bila engkau dianiaya, pergilah dari kota satu ke kota yang lain. Dan pergilah, tetap terus beritakan Injil Tuhan, bersaksi, sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, sampaikan. Karena sudah saat waktunya sudah dekat. Banyak orang akan terjadi di mana-mana mencari jalan kebenaran, membenarkan dirinya sendiri, dan bahkan mencoba mereka untuk melakukan sesuatu terhadap anak-anak Tuhan. Di mana-mana akan terjadi. Itulah sebabnya, tetapi waspada terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya kita dapat menyaksikan kepada setiap orang, setiap pribadi yang belum mengenal akan Tuhan lewat penganiayaan ini. Kita terus bawa Injil Tuhan, kita terus sampaikan kabar keselamatan kepada mereka, bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus orang-orang akan selamat. Maksudnya nama di atas segala nama. Yesaya pasal dan keempat ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat selamat kecuali hanya di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya. Terus kita bawa Injil. Jangan lemah, terus bersaksi, jangan takut, jangan gentar. Sampaikanlah kabar keselamatannya kepada semua orang. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ketika saudara menghadapi permasalahan, pada saat itu juga Tuhan Allah hadir, dan di situ Tuhan akan berpimpin saudara, Tuhan akan mengantar saudara, Tuhan akan Roh Kudus akan memimpin saudara untuk berkata dan berbicara atas nama Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Karena bukan kamu yang akan berkata-kata, melainkan Roh Kudus, melainkan Roh baru, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.
berita tentang keselamatan. Keselamatan suatu anugerah daripada Tuhan. Hanya iman percaya kepada Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Hanya beriman di dalam Yesus. Tetaplah terus bersaksi. Tetaplah menangkan jiwa. Selamatkan jiwa. Kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Memang akan terjadi. Saudara akan diserahkan. Akan menyerahkan saudara untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Tapi janganlah takut. Yang tidak berkuasa membunuh jiwa ini, jangan takut dan gentar. Dan tetaplah beritakan Injil Tuhan. Bahwa Injil itu kekuatan Allah. Injil itu adalah kebenaran Allah. Injil itu adalah menceritakan akan kematian Yesus Kristus dan penderitaan Kristus Yesus, dan sehingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Setelah kebangkitannya, mereka dan Tuhan juga naik ke surga dan disaksikan banyak orang. Itulah sebabnya demikian kehadirannya di akhir-akhir zaman ini. Memang akan terjadi penganiayaan di mana-mana. Menganggap diri mereka yang menganiaya kamu, menganiaya saudara di mana saudara berada, dan menganggap dirinya sedang melakukan perintahnya Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan menyertai. Jangan takut. Jangan gentar. Kalau Tuhan memberikan kepadamu kekuatan, Tuhan memberikan kepadamu keselamatan, Tuhan menjamin keselamatan di dalam kehidupanmu. Iman dalam Kristus Yesus adalah suatu harga yang harus kita bayar ke hadapannya. Oleh sebab itu, untuk kita tidak lemah memberitakan Injil. Kita tidak lemah untuk menyampaikan akan kabar baik kepada semua orang. Karena Tuhan merindukan agar semua orang selamat dan tidak ada satupun yang terbinasa. Itulah yang Tuhan maksudkan. Semua bangsa menjadi supaya jadikan murid Tuhan. Menjadikan bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Orang-orang yang terpilih menjadi imam-imam yang jadi bangsa yang kudus. Itulah tujuannya. Orang-orang itu harus selamat. Ada kesempatan kita bersaksi. Mungkin di hadapan penguasa-penguasa, mungkin di hadapan mahkamah-mahkamah agama, kita sedang, dan disitulah kita harus menyampaikan Injil Tuhan. Bukan kamu yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan memimpin kamu untuk menyampaikan akan Injil Tuhan. Inti daripada Injil adalah kematian Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mati pada hari yang ketiga. Dia dikubur pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang yang mati, menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa ke hari lahirnya yang setelah bangkit 40 hari kemudian, dan dia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya dan naik ke surga. Disaksikan lebih daripada 500 orang. Oleh sebab itu, Tuhan Allah yang kita sembah, kita terus beritakan kehadirannya di atas muka bumi ini, untuk membawa kita semuanya, menghantarkan kehidupan kita ke hadapan Bapa yang di
Itulah sebabnya kalau penderitaan yang kita alami, adalah penderitaan yang tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan tidak sebanding kemuliaan yang Tuhan telah sediakan. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir dan jangan takut dan jangan gentar. Teruslah sampaikan kabar baik kepada semua orang. Baik atau tidak baik waktunya, Injil harus disampaikan. Injil harus diberitakan. Bahwa Injil itu kekuatan Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kebenaran Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang berkenan membuka hatinya akan mendengar akan Injil Tuhan, maka orang itu akan diselamatkan. Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Orang yang buka hatinya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, anugerah Tuhan telah diberikan kepada orang yang membuka hati. Saat ini barang siapa mendengar dan mendengar akan Injil Tuhan pada siang hari ini, dimanapun saudara berada, janganlah engkau keraskan hatimu. Tuhan ada di depan kamu. Tuhan ada di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, maka Tuhan akan masuk dan akan bersama dengan kamu, dan kamu akan bersama dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan memenuhi barang siapa mendengar suaranya Tuhan. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, tapi bukakan hatimu dan terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupanmu. Akulah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang akan menyelamatkan jiwamu. Karena keselamatan itu anugerah. Hanya iman di dalam Yesus Kristus. Sebab di luar Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan. Keselamatan itu anugerah, pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Hanya iman di dalam Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus telah berfirman, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan untuk ke surga, hanya iman kepada Yesus Kristus. Orang bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan di surga hanya beriman. Tiketnya dibayar lunas dengan iman pada Yesus Kristus, maka engkau akan tibalah di tempat di mana Tuhan berada. Di situ Tuhan, di mana Tuhan berada, di situ juga saudara akan berada kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.